Tuhan. Ya. Saudara pasti sudah mendengar tentang The Unshaken Kingdom yang kemarin mungkin beberapa hari lalu sudah saya sampaikan. Ya. Tetapi kita mau lanjutkan, kita mau membaca lebih dalam lagi, kita mau mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan. Ya. Kita buka terlebih dahulu di dalam surat Ibrani pasal yang pertama. Ya. Ayat pertama sampai dengan 14. Kita mau membacanya bergantian. Ibrani 1 ayat 1 hingga 14. Kita mau bacanya bergantian. Saudara siap semuanya? Saya terlebih dahulu, kemudian saudara melanjutkannya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. 2, 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku"? Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Adalah tongkatmu. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semua itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu"? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Katakan amin. Amin. Haleluya. Sejak awal pada zaman dahulu, Tuhan Allah sudah berulang-ulang kali berbicara kepada manusia, kepada nenek moyang kita dengan berbagai cara. Ya. Sejak dari awal sudah berkomunikasi, berbincang, berbicara, bergaul. Ya. Dengan caranya banyak sekali. Ada yang dengan perantaran para nabi. Ya. Tapi pada awalnya Tuhan berbicara langsung kepada manusia pertama, Adam. Ya. Tetapi akibat dosa itulah yang memisahkan hubungan. Dosa daripada kejatuhan manusia itulah yang memisahkan hubungan kerajaan surga dengan manusia yang diciptakan pada saat itu.
sehingga terpisah. Pada saat itu manusia pertama kali diciptakan untuk menjadi perwakilan kerajaan surga. Yang tidak kelihatan itu ada di bumi. Dan Adam sebagai rajanya. Namun ketika dia memberontak dan dia jatuh dalam dosa, mengikuti setiap nasihat daripada iblis, seketika itu juga hubungan antara manusia, perwakilan kerajaan surga yang di bumi, terputus dengan kerajaan surga. Pada saat itu juga Adam yang sudah menerima kuasa, otoritas kerajaan daripada Tuhan Allah, yaitu raja di atas segala raja. Dia memberikan kuasa, otoritas yang diberikan oleh Tuhan Allah itu kepada iblis. Sehingga iblis berkuasa. Iblis memiliki kerajaan dunia. Maka terbangunlah saat itu juga kerajaan kegelapan. Pada saat itu ada kerajaan surga dan ada kerajaan dunia. Ada kerajaan terang, ada kerajaan kegelapan. Dan manusia dari zaman Adam yang jatuh dalam dosa, mereka berada di dalam kerajaan kegelapan. Sekalipun di dalam diri Adam, manusia yang diciptakan Tuhan, tetap ada buah pengetahuan baik dan jahat. Ada benih ilahi tetap ada. Tetapi mereka semua pada saat itu dikuasai, masuk di dalam suatu kerajaan kegelapan. Dengan demikian terputusnya hubungan dengan kerajaan surga. Sehingga pada saat itu manusia hilang komunikasi. Hanya kepada beberapa orang saja kerajaan surga itu mau berkomunikasi. Tidak dengan sembarang orang. Karena pemerintahnya berbeda. Karena strukturnya berbeda. Karena sistemnya berbeda. Karena gaya bicaranya berbeda. Mereka tambah jahat karena mereka dikuasai. Tapi terus menerus kerajaan surga ini tidak berhentinya berbicara. Kerajaan surga, kita baca di ayat yang pertama, sejak zaman dahulu Allah itu berulang kali dalam pelbagai cara berbicara. Mencoba terus mencari komunikasi. Dengan perantaran satu orang, dua orang, yaitu para nabi-nabinya. Tapi terus diusahakan, terus dicari bagaimana caranya. Tetapi mereka memang tidak bisa mendengar. Hanya beberapa orang saja yang bisa mendengarnya. Tapi pada zaman akhir ini, Allah Bapa sudah berbicara dengan perantaraan siapa? Anaknya langsung. Karena dia tahu gak bisa berbicara lewat orang yang ada di bumi, yang masih terhisap dalam dosa. Tidak bisa lagi berbicara kepada orang lain, kepada semua manusia yang diciptakannya lewat satu orang di bumi yang masih terhisap dalam dosa. Belum ada penyelesaian dari kasusnya, belum ada penyelesaian dari dosanya, tidak bisa berkomunikasi. Hanya setelah melalui perantara anaknya, yaitu ketika Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia, untuk menyelesaikan kasusnya, menyelesaikan kasus pengadilan tentang kejatuhan manusia, untuk memperebutkan kembali, memenangkan kembali kasus kejatuhan manusia yang diambil oleh kerajaan dunia, kerajaan gelap, yang akan mau diambil kembali oleh kerajaan surga, kerajaan terang yang tak tergoyahkan. Itu harus ada kasus pengadilannya. Oleh karena itu harus ada pengantara. Oleh karena itu harus ada namanya, kalau di istilah hukum ada pengacara, pengantara yang membela kasus tersebut, yang membela. Dan Yesus, anaknya ini sudah ditetapkan sejak dari awal sebagai seorang yang berhak menerima segala yang ada. Karena Tuhan Allah telah menjadikan alam semesta, dan anaknya ini, pengantara ini, Yesus Kristus, menjadi cahaya kemuliaan daripada Allah, menjadi perwakilan daripada kerajaan surga yang tak kelihatan itu, yang tak tergoyahkan itu.
nampak kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Di ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi setelah penciptaan dunia semuanya termasuk manusia dan segala semua yang ada di dalam dunia seisinya. Tetapi akibat dari dosa, ini semuanya kayaknya hilang fondasi. Tidak ada yang menopang. Mereka seperti hilang, dasarnya hilang. Karena sudah tidak ada kerajaan lagi yang menopang. Sedangkan kerajaan yang merebut mereka atau membuat mereka jatuh, kerajaan kegelapan, kerajaan iblis itu, mereka tidak punya tempat berpijak. Mereka kayaknya ada di dunia ini, tetapi mereka tidak ada landasan. Mereka tidak ada dasar di dunia ini. Kerajaan dunia kayaknya megah, kayaknya luar biasa mewahnya, tapi mereka tidak ada fondasi. Mereka tidak memiliki fondasi, mereka tidak memiliki dasar landasan di bumi ini. Karena semua yang diciptakan itu landasannya adalah sudah diserahkan untuk anaknya, yaitu raja di atas segala raja. Hanya Yesus Kristus yang dapat menopang landasan tersebut. Hanya Dia yang dapat menopang, yaitu gambar wujud Allah. Yesus Kristus sebagai wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Dia sebagai Yesus Kristus sebagai Allah itu sendiri menopang segala apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa. Yang tadi itu berantakan gara-gara jatuh dalam dosa itu, semua jadi berantakan. Nah, ketika Yesus datang, itu ada yang menopang lagi. Sudah ada lagi yang menopang landasan daripada fondasi itu. Setelah selesai Yesus di dalam kasus pengadilan menyelesaikan. Setelah Dia menyelesaikan karya penyucian dosa, setelah selesai semuanya, Dia mati di kayu salib, Dia selesai. Dia kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa di tempat yang tinggi. Setelah Dia selesai melakukan karya penyucian itu, Dia kembali melandasi, Dia kembali menopang dasar yang tadi itu limbung. Dasarnya limbung, goncang. Karena ada musuh yang menggoncangkan itu. Sudah tidak ada dasar lagi. Sedangkan bumi ini sudah menjadi milik Tuhan. Nah, Yesus itu karyanya, Dia kembali melandasi setelah Dia melandasi. Yaitu ketika Ia mati di kayu salib, Dia masuk ke jurang maut, ke alam maut. Dia mengambil kuncinya. Itu Dia mengambil semua, dan itu menjadi landasan, menjadi menopang apa yang kacau. Karena manusia akibat dosa adalah mati. Mati ini bukan hanya mati roh, tapi mati sungguh maut. Setiap manusia semua maut. Tapi Yesus kembali. Ketika Dia menopang semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa, Dia harus masuk ke dalam dulu, ke bawah, ke alam maut. Dia harus turun ke alam maut. Disitulah Dia menopang kembali landasan dari apa yang sudah Tuhan ciptakan. Katakan amin. Diambil, ditopang lagi. Karena kalau Yesus tidak satu orang ini saja, yaitu anak Allah itu sendiri yang bisa masuk. Tidak ada nabi-nabi yang bisa masuk. Tidak ada nabi-nabi yang Tuhan Allah perantara berbicara yang bisa masuk ke alam maut untuk menopang itu kembali. Tidak ada. Jadi sebelum ada Tuhan Yesus turun masuk ke dalam alam maut, itu semua itu seperti terombang-ambingkan. Itu semua seperti terkocak. Walaupun mereka settle, mereka bisa berjejak ini di bumi, tetapi mereka sebagai manusia roh itu terombang-ambing. Ini kita mati enggak ya? Kita mati enggak ya? Bagaimana ini? Ada yang berbuat baik tapi tetap mati. Ada yang berbuat jahat tambah mati juga. Ini kacau. Semua kacau. Keadaan dunia yang sudah diciptakan Tuhan dengan seindah luar biasa itu, bukan dunia, bumi diciptakan semuanya itu
Itu kacau ketika manusia jatuh dalam dosa. Limbung semuanya, goncang semuanya. Karena tidak ada fondasi. Fondasinya dirusak. Tetapi karena dia adalah Elohim, Sang Pencipta. Dia sudah menetapkan sejak awal dasar landasan. Dan itu tidak bisa digoyahkan. Namun harus diambil kembali. Yang bisa mengambil kembali, yang bisa mengalasi kembali dasar tersebut, yang bisa menopang kembali dasar tersebut hanya satu, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Dia yang dari atas, dia harus turun masuk sampai ke dalam bumi yang paling dalam, sampai ke jurang maut di paling bawah. Baru dia bisa menopang. Sekali lagi saya mau baca di ayat 3, saudara bisa menangkapnya di sini. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah Bapa dan gambar wujud Allah Bapa, dan menopang segala apa yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Setelah Yesus Kristus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi, tempat jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, dan dia menerima nama yang jauh lebih tinggi, bahkan jauh lebih indah dari segala nama malaikat itu, yaitu namanya adalah Yesus Kristus. Tekan amin. Kembali yang tadi goncang, keadaan bumi itu goncang. Setelah Yesus turun, dia mulai menopang kembali. Saya paham di sini? Mulai ada nopang kembali. Yaitu apa? Setiap orang, setiap manusia yang menerima Yesus Kristus, yang percaya kepadanya, mengakui dosanya, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak limbung lagi. Tidak bingung lagi. Walaupun memang harus mati. Secara fisik harus mati. Tetapi manusia rohnya ini tidak limbung, tidak ke bawah. Tapi manusia rohnya ikut naik bersama Yesus. Yaitu dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat yang tinggi. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami pendamaian, penyucian. Didamaikan dengan manusia itu dengan Allah Bapa. Maka juga akan dibawa, diangkat oleh Yesus naik ke tempat yang tinggi. Amin. Bapa menyampaikan tentang anak ini. Tentang anak ini dia berkata di ayat yang ke-8. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pemerintahan yang sudah diberikan kembali tidak akan pernah goyah. Yang ada di dalam Yesus Kristus, kerajaan yang ada dalam Yesus Kristus tidak pernah goyah. Tahtanya tetap terus selama-lamanya. Juga tertulis di ayat yang ke-10. Pada mulanya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Jadi sejak awal sudah dibuat fondasinya. Dasarnya itu sudah dibuat. Dasar alas itu sudah dibuat, dasarnya sudah dibuat oleh Tuhan Allah dan tidak dapat digoncangkan. Tetapi iblis ini suka menipu, mendustai, merusak supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan ini mulai limbung, goyah, digoncang. Dan dia hanya seperti itu aja. Tetapi dasar daripada bumi landasan ini sudah Tuhan yang membuatnya. Dan itu tidak akan tergoyahkan.
Dalam 1 Petrus 1 ayat 20, Tuhan Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 20, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi ketika Yesus datang, itu sudah termasuk zaman akhir. Mulai diberitakan. Makanya tadi, sekarang pada zaman akhir ini Tuhan berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Ya. Untuk apa? Untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita ini memiliki suatu kerajaan. Apa yang hilang dalam kehidupan kita? Yang hilang di dalam kehidupan kita itu bukan uang, bukan rumah. Tapi yang hilang dari kehidupan kita itu adalah kerajaan. Manusia pertama jatuh dalam dosa, yang hilang adalah kerajaannya. Sehingga ia tidak bisa lagi berkuasa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Allah Bapa untuk berkuasa atas semuanya. Kerajaannya sudah goyah. Kerajaannya sudah goyah karena sudah diambil oleh iblis. Dan Yesus datang untuk mengembalikan kerajaan itu kembali. Untuk menyatakan kembali kepada kita, untuk berbicara kepada kita bahwa kita ini memiliki kerajaan yang tidak tergoyahkan. Kita sudah memiliki landasan yang tidak digoyahkan. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita sudah kembali masuk dalam kerajaan yang tak tergoyahkan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita tahu. Kita semua ini dipilih sejak dari awal. Saudara percaya sudah dipilih? Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 1 ya. Efesus 1. Efesus 1 ayat 4. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 1 ayat 4. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa? Dunia dijadikan. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuh. Saudara percaya sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan? Percaya? Katakan dengan suara keras. Percaya? Amin. Ya. Jadi kita bukan yang pilih Tuhan. Tuhan yang memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Wow, katakan wow. Ya, supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat ya, di hadapannya. Namun manusia pertama jatuh dalam dosa sehingga ada cacat. Nah ini Tuhan mau menyampaikan, Tuhan turun lagi, Allah Bapa memberikan anaknya, mengutus anaknya untuk menopang kembali, untuk menyatakan kembali bahwa manusia yang Dia cintai, manusia yang Dia ciptakan ini tidak sendiri, dan mereka sudah memiliki kerajaan itu. Dan mereka sudah ditentukan sejak awal untuk menjadi kudus dan tak bercacat dan tak bercela. Saya juga baru mengerti hal ini. Coba saya tahu kalau dari dulu ditentukan dari awal sebelum dunia dijadikan supaya saya kudus dan tak bercacat, tak bercela. Mungkin saya tidak akan mau menyerahkan diri saya kepada dosa. Saya tidak paham kalau Tuhan memilih saya dari awal sebelum dunia dijadikan. Sungguh tidak ada seorang pun yang menyatakan itu kepada saya bahwa saya ini dipilih Tuhan dari sebelum dunia dijadikan. Itu spesial banget loh saudara. Kalau saudara tahu tentang hal ini, bahwa engkau ini semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah, engkau adalah dipilih sejak awal sebelum dunia dijadikan. Itu spesial banget saudara. Betul nggak? Kalau kita tahu itu hal spesial, maka kita akan menjaga pilihan Tuhan ini. Kita nggak hidup sembarangan. Saya nggak mengerti dulu kenapa hidup saya sembarangan. Karena saya nggak tahu kalau saya itu dipilih sejak awal. Tapi saya tetap bersyukur kalau hari ini juga Tuhan masih tetap memilih saya. Saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Ya, karena Dia kembali, Dia turun lagi. Menjadi perantara bagi kita. Menopang kita lagi. Memberikan
kerajaan itu kembali kepada kita. Kerajaan yang tak tergoyahkan. Kerajaan yang tidak bisa digoncang. Itu kembali menjadi milik kita. Percaya? Katakan amin. Coba kita buka dalam Ibrani 12. Ayat 25. Ya. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jadi kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kalau bangsa Israel aja gak luput saudara, yang menerima firman langsung, luput dari murka Tuhan. Apalagi kita yang hanya mendengar suara dari surga jauh seperti itu, pasti kena. Oleh karena itu ada nasihat kepada kita, jangan kita menolak firman Tuhan. Jangan pernah kita menolak didikan dari Tuhan. Jangan kita menolak firman-Nya. Tapi biarlah kita ini tahu, ya, kalau kita ini sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara percaya menerima kerajaan tak tergoncangkan? Nah, sikap kita adalah kita harus mengucap syukur. Kita bersyukur, dan di dalam beribadah, di dalam kita berdoa, di dalam kita hidup, kita selalu harus mau mencari perkenanannya Dia. Kita harus terus menyenangkan hati Dia. Dan bahkan di dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita penuh dengan rasa takut akan Dia yang luar biasa. Karena Dia berkata juga ada sekali waktu nanti Dia akan goncangkan. Saudara, kita ini berada di akhir zaman. Akan sebentar lagi ada goncangan. Di sini waktunya suara itu menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberi janji di pasal ayat 26. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap dan apa yang tidak tergoncangkan. Nanti akan digoncangkan. Terus semua ini akan segera digoncangkan. Tetapi apa yang tidak bisa digoncangkan tadi? Dasar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sejak dari awal Tuhan menaruh dasar landasan kepada langit dan bumi ciptaannya ini. Dasarnya adalah kita ini diciptakan serupa dengan gambarnya. Itu dasarnya. Kejadian 1 ayat 26 Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Artinya kita sudah didasari lagi. Dan ketika Yesus Kristus kembali menjadi pengantara kita dengan Bapa, dikembalikan image kita. Dikembalikan lagi kita kepada suatu dasar landasan yang kuat, yang tak tergoncangkan. Yaitu apa? Kita memiliki image, kita memiliki karakter, kuasa daripada kerajaan surga yang tak tergoyahkan. Kembali, diberikan kembali. Tapi nanti akan ada yang digoncangkan, yang memang tidak ada dasar, pasti akan tergoncang. Kalau kita hidup tidak ada dasarnya, pasti akan goncang. Kegoncangan kita ini bukan berarti kita hanya goncang, kita nggak bisa ini. Kita saat ini kita bisa berjejak nih di bawah nih, di apa ini namanya, di tanah, di lantai. Kita berjejak.
Tapi bukan berarti setiap semua orang yang berjejak di lantai, di tanah ini, dia tak tergoyahkan. Tidak. Karena landasan dasar yang tak tergoyahkan bukan hanya kuat fondasi di tanah ini. Tapi fondasi yang benar adalah fondasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam kehidupan manusia roh kita. Itu ada dasar yang kuat. Itu yang tak tergoyahkan. Terbukti ketika kalau ada gempa bumi, bangunan yang tinggi-tinggi itu mereka menaruh fondasinya kedalaman yang luar biasa. Tetapi juga bisa runtuh, betul? Tetapi juga bisa goyah. Fondasi kita bukan di bangunan, fondasi kita bukan di dalam sifat jasmani, fisik, tapi fondasi kita berada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah dasar yang sudah diletakkan oleh Allah Bapa. Yesus Kristus diletakkan sebagai dasar pertama kali waktu Tuhan Allah Bapa menciptakan langit dan bumi. Itu dasarnya adalah anaknya sendiri. Yesus Kristus sendiri itu diletakkannya. Dan kalau kita mau masuk di dalam Yesus, menerima Yesus, kita masuk kembali di dasar itu kembali, di fondasi itu kembali. Dan kita masuk menerima kerajaan surga yang tak tergoyahkan. The unshaken kingdom. Tak tergoyahkan. Orang kaya di dunia, mungkin mereka punya rumah yang mewah-mewah, segala macam semuanya. Punya deposito banyak, punya pegangan banyak, punya saving banyak, punya tabungan banyak. Bukan berarti mereka tak tergoncangkan. Hal tersebut tidak menjamin, saudara. Selama dia tidak masuk di dalam landasan, yaitu fondasi anaknya Yesus Kristus, maka itu dapat sekali mudah digoncangkan. Apalagi ketika mereka menaruh fondasi mereka kepada sesuatu yang jasmani, kepada sesuatu yang hanya bersifat duniawi. Mereka menaruh ke dalam hal tersebut, itu gampang sekali. Karena tadi saya katakan iblis tidak punya dasar. Iblis tidak memiliki landasan. Kerajaan iblis tidak ada dasar, tidak ada landasan. Dia itu kerajaannya mengawang, melayang seperti itu. Tidak ada dasar. Karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Allah Bapa itu sendiri. Dan dia meletakkan dasarnya di dalam anaknya Yesus Kristus. Amin. Nah ini saudara, kalau kita sebagai warga kerajaan, namun kita tidak meletakkan, melandasi hidup kita atau menaruh hidup kita di dasar landasan yang benar, maka kita akan digoncangkan, akan tergoyah, akan tergoncangkan. Tapi ketika kita tahu landasan hidup kita bukan yang kelihatan, kemarin saya sampaikan, dasar hidup kita bukan apa yang kita lihat. Hidup kita dasarnya adalah iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah apa? Dasar. Coba kita baca lagi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Fondasi landasannya apa? Iman. Supaya menjadi kita tak tergoyahkan, nanti dasarnya, landasannya, fondasinya adalah iman kepada Yesus Kristus. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada iman, pengharapan. Pengharapan itu seperti sauh yang dilemparkan jauh ke dalam lautan. Orang tidak bisa melihat itu dasarnya di mana. Tidak bisa kelihatan dasarnya mana. Kedalaman laut siapa yang bisa lihat? Tidak bisa lihat. Tapi ketika sauh itu dilemparkan dan tiba-tiba nancep. Nah, itu kapal tidak tergoyahkan. Tapi sampai kapan sauh itu bisa sampai ke dalam dasar? Butuh waktu. Pengharapan itu butuh waktu. Terus menerus berharap. Terus menerus berharap. Suatu saat pengharapan pun itu bisa pupus, bisa hilang. Iman bisa kandas.
landasan kita bisa kandas. Iman kita, dasar kita kepada Yesus Kristus bisa kandas. Bisa hilang iman kita. Pengharapan kita bisa putus, bisa pupus, bisa lepas. Suatu saat kita bisa putus asa. Pengharapan kita nggak tahu kemana. Apalagi kau berada di tengah lautan yang luas seperti itu. Seperti engkau melemparkan saumu, nggak nyangkut-nyangkut ini. Engkau akan terombang-ambingkan dengan gelombang semuanya. Itu menjadi apa? Putus asa. Ya, pengharapan bisa putus. Tapi harus masuk dalam landasan yang berikutnya, yaitu kasih. Kasih seperti Bapa mengasihi kita. Kasih yang dalam itu. Dan kita menerima itu landasan itu. Sejak awal kita sudah menerima fondasi itu. Ketika kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Itu fondasi itu, dasar itu sudah ada di dalam kita. Katakan amin. Maka kita bisa terus membangunnya dengan dasar landasan iman, harap, dan kasih. Kalau imanmu putus, pengharapanmu habis, putus asa. Tapi kasihmu, karena engkau menerima kasih dari Bapa yang kekal, maka kasihmu juga kekal selama-lamanya. Makanya tadi dikatakan di Ibrani, kalau kamu sekarang sudah tahu, kamu sudah menerima kerajaan yang tak tergoyahkan, jangan menolak lagi, jangan menolak firman-Nya, jangan menolak proses di dalam kehidupanmu, jangan menolak, jangan bergelut lagi, jangan bergumul lagi, tetapi biarlah. Kalau engkau tahu engkau sudah masuk di dalam kerajaan yang tak tergoyahkan, hiduplah beribadah, berdoa, bergaul, mencari perkenanan Tuhan dengan hidup takut akan Dia. Yaitu apa? Kasih, mengasihi Dia, kasih yang kekal. Bukti dari segala sesuatu dikatakan iman. Tapi yang membuat terus orang terus tetap terus tak tergoyahkan adalah cinta kasih. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Itu sudah diberikan kepada kita. Mari kita mau, saudara, menyadari ini, bahwa sebentar lagi ini akan ada waktu satu kali lagi Tuhan berfirman. Dia berjanji satu kali lagi akan digoncangkan. Bumi ini akan digoncangkan. Saudara, ketika bumi digoncangkan, bagaimana kita? Kalau orang di luar sana ajak ikutan kena goncang, bagaimana kita? Oleh karena itu kita harus tahu, kita masuk di dalam kerajaan yang tak tergoyahkan. Jangan keluar, jangan masuk ke dalam kerajaan dunia, tapi tetaplah engkau berada di dalam kerajaan yang tak tergoyahkan ini. Mereka semua kerajaan dunia, mereka menggoncangkan dengan apa? Keadaan fisikmu. Keadaan fisikmu yang digoncang. Ini akan banyak lagi nanti masalah semuanya. Digoncang. Lewat sakit penyakit, lewat malapetaka, lewat gempa bumi, lewat segala macam. Ini pemerintahan, saling pemerintahan akan rusuh. Sebentar lagi saudara ada pemilu. Semua akan mulai maju, mulai mencari semua yang mau menang. Mereka mulai menggoyangkan yang lain dengan yang lain. Tapi ketahuilah bahwa kita sudah berada di kerajaan yang tak tergoyahkan. Tidak kelihatan memang, tapi percayalah, selama engkau tidak keluar dari kerajaan tak tergoyahkan, maka engkau akan mengalami tudung perlindungan, perisai itu. Tapi ketika engkau keluar, ketika engkau pergi keluar, ketika engkau berkata seperti tadi dengan sudah, gak apa-apa, jadi tambah jahat aja seperti ini. Ya, di Ibrani dikatakan jangan bertambah jahat. Ya, coba kita buka di ini. Kita buka di 2 Timotius.
2 Timotius 2. Ya, 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, kalau kita pun mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Katakan amin. Kalau kita tekun, kita pun akan memerintah bersama dengan Dia. Tapi kalau kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia setia akan apa? Janjinya. Dia juga setia akan apa? Segala peraturannya, hukumnya juga Dia setia. Kalaupun saudara tidak setia, Dia setia akan janjinya. Orang yang tidak setia pasti akan kena hukuman. Itu pasti. 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah apa? Meninggalkan kejahatannya. Sekali lagi kita baca ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, dasarnya teguh, gak goyah. Dasar dari kerajaan itu teguh, bukan abu-abu, bukan sekarang dibikin oke, bolehlah sedikit-sedikit dosa boleh. Tidak, tapi teguh, dasarnya tetap teguh, yaitu putih, tak tergoyahkan, yaitu kebenaran firman-Nya tak tergoyahkan, tetap teguh. Dan itu yang harus berani kita beritakan, saudara. Di akhir zaman ini, bagaimana supaya kita tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, yaitu ketika engkau berani berdiri di atas kebenaran, engkau tidak akan tergoncangkan. Tapi kalau engkau berdiri di dua arah, dua perahu, maka engkau akan jatuh terpisah. Tapi selama engkau berdiri di satu tempat, yaitu kebenaran firman Tuhan, kau berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kau berani menegur orang kebenaran firman Tuhan, kau berani menyatakan hidup benar tentang firman Tuhan, maka itu menjadi suatu landasan yang kokoh, tak tergoyahkan. Amin. Tapi kalau engkau sudah mulai membuat putih itu jadi abu-abu sedikit, diizinkan hitam sedikit masuk, lama-lama jadi hitam lagi, hitam, maka engkau akan gampang digoncang, digoyahkan.
Tapi biarlah kita di akhir zaman ini, kita tahu tadi dikatakan hidup yang benar. Kita sudah masuk dalam kerajaan yang tak tergoyahkan. Jangan hidup kotor lagi. Jangan hidup dengan kejahatan lagi. Jangan mau kita memberikan kompromi lagi kejahatan itu masuk. Memberikan kompromi lagi kepada iblis itu sedikit boleh masuk. Tapi kita harus berani berkata tidak kepada iblis. Kita harus berdiri tetap di atas kebenaran firman Tuhan. Dunia akan goncang. Dunia akan goncang. Karena mereka mencoba meragukan, membuat ragu-ragu anak Tuhan. Memberikan suatu masukan dari dunia, dari ilmu pengetahuan, dari ilmu medis, semuanya dicoba disodorkan semuanya. Semuanya itu kayaknya benar semuanya. Tapi biarlah engkau anak-anak Tuhan mempelai Kristus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Yang itu adalah suatu landasan yang kokoh. Yang membuat engkau tidak bisa goyah. Tidak bisa digoncangkan. Amin. Bagaimana menghadapi kita nanti? Ini tadi saudara. Kita harus hindari omongan kosong. Ya, kita harus tahu bahwa kalau kita ini hidup ini bukan hanya sekedar ya numpang lewat. Tapi kita tahu kita ini adalah siapa? Warga negara kerajaan surga yang tak tergoyahkan. Kita adalah siapa? Mempelai Kristus itu. Supaya kita hidup kudus, cacat dan tak bercelah. Kita harus tahu itu. Dengan demikian kita mau hidup kita ini apa? Takut akan Tuhan. Kita harus tahu kebenaran ini. Ketika kita mengiyakan seseorang berbuat suatu kesalahan tanpa kita mau menasehati, itu sama saudara. Kita kompromi dengan dia. Ketika kita berani menegur, itu kita bukan menjadi orang jahat, tapi justru kita menyelamatkan dia, memberikan nasihat kepada dia, sehingga dia bisa bertobat. Nah, kita harus berani berbicara di atas kebenaran. Dasar ini tetap dasar yang sudah diletakkan Tuhan kepada kita semua tetap tidak goyah, tidak berubah, tidak diubah lagi. Fondasinya tidak diubah. Fondasinya tetap yang dari semula, dari awal ketika Tuhan Allah menciptakan bumi, manusia sama, yaitu dengan firman-Nya. Dan firman-Nya itu teruji, firman-Nya itu ya dan amin. Itu dasarnya. Kita harus berdiri di atas dasar firman Tuhan. Amin. Bukan perkataan orang. Bukan atas dasar dari suatu statement perkataan orang atau atas dasar dari pengetahuan, tapi kita berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, itu menjadi apa? Kerajaan yang tak tergoncangkan. Dunia akan mencoba semuanya. Ketika engkau tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki uang, tidak memiliki saving, tidak memiliki deposito, tidak memiliki relasi, tidak memiliki apa, itu mulai goncang. Gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Tapi ingatlah bahwa kita sudah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Dan sikap kita adalah seperti orang kerajaan. Jangan kita gimana ya, gimana ya, ya. Bersikap kita iman yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dilihat orang, itu harus ada di dalam kita. Pengharapan yang jauh itu harus ada dalam kita. Dan kasih Bapa yang luar biasa kekalnya itu harus nampak dalam kehidupan kita. Ketika kita tetap terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang nyakitin kita, kita tetap mau mengampuni, mengasihi. Ada orang yang mengkhianati kita, kita tetap mau mengampuni, mengasihi. Nah, itu kasih itu menjadi suatu dasar yang kokoh, yang tak tergoyahkan. Amin. Saudara percaya? Kita memiliki kerajaan di unshaken kingdom. Amin. Apalagi yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-29 tadi, Ibrani 12 ayat 29.
Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ingat, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan itu ada dua. Menghanguskan menjadi memurnikan, atau menghanguskan membinasakan. Kalau Dia adalah Allah api yang menghanguskan, bukan membuat kita hangus kemudian punah hilang, tapi memurnikan kita. Mungkin kita harus dibersihkan dengan nyala api, dengan api, supaya kita menjadi murni lagi. Dibersihkan dari segala rasa iri hati, segala macam semuanya, ya, goncangan segala macam. Itu dibersihkan dengan apinya, itu Dia mau memurnikan kita. Tapi bagi orang yang tidak memiliki dasar tadi, yang tidak berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, maka apinya Dia, Allah, itu akan menghanguskan dia, akan membinasakan dia. Tetapi kalau kita sudah berada di dalam dasar tadi, yaitu Yesus Kristus, iman percaya kepada Yesus Kristus, pengharapan pada Yesus Kristus, dan kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, dan kita mengasihi Dia, amin. Maka api dari Tuhan itu tidak akan menghanguskan kita, tetapi justru memurnikan kita, memurnikan kita, memurnikan kita. Amin. Haleluya. So, katakan kerajaan yang tak tergoyahkan. Katakan kerajaan yang tak tergoyahkan. Amin. Dan itu sudah di dalam kehidupan kita. Maka kita mau hidup benar, yaitu takut akan Tuhan dengan hormat. Karena banyak orang masih tidak hormat kepada Tuhan. Banyak orang yang melayani Tuhan tapi gak hormat. Banyak sekali. Katanya melayani Tuhan tapi tidak memiliki kehormatan akan Tuhan. Tidak memiliki takut akan Tuhan. Masih berani main belakang-belakangan gitu ya, masih berani main belakang gitu ya. Dia pikir Tuhan itu enggak menghanguskan. Masih suka bohong, masih suka menipu. Itu banyak. Tetapi kita mau, saudara, kita ini harus hidup menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, yaitu dengan hormat dan takut akan Dia. Bahwa Dia bisa menggoncangkan kalau kita tidak berdiri di landasan yang benar, firman Tuhan Allah yang benar. Goncang sungguh. Dan Tuhan berkata, berjanji ya akan dilaksanakan. Satu kali lagi akan sama-sama semua digoncangkan. Tapi setiap anak Tuhan yang hidupnya bergantung kepadanya, yang hidupnya memiliki perisai Kristus Yesus, yang hidupnya tak bercacat, tak bercela, yang hidupnya mempelai Kristus, terus bergaul. Saya percaya Dialah sendiri yang akan melindungi, menundunginya. Amin. Tadi kita nyanyi apa? Kalau waktu gunung bergoncang, bumi beranjak. Ya. Apapun yang goncang-goncang nanti semuanya berpindah. Tapi percayalah, kerajaan kita tidak pernah berpindah. Satu kali hal saya mau sampaikan terakhir. Mungkin dalam kehidupanmu ada perubahan di dalam kehidupanmu. Ada orang yang dalam kehidupanmu hilang dalam kehidupanmu. Yang dulunya bareng kemudian gak ada lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Saya melayani Tuhan 23 tahun, baru 23 tahun. Ya. Dulu sudah banyak sekali orang meninggalkan saya. Sejak dari bulan pertama melayani, banyak yang bersama saya, tapi banyak juga yang pergi meninggalkan saya. Dan sampai hari ini banyak yang melayani bersama-sama dengan saya, tapi banyak juga yang pergi meninggalkan. Tapi saya tetap tahu dan melihat dan bukti sampai hari ini Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Ya. Itu menunjukkan apa? Bumi bisa goncang, semua bisa berubah, manusia berubah, keadaan berubah, tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Amin. Dia tidak berubah. Tongkat kekuasaannya tetap selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan.